Maka Saiful Bahri merupakan seorang purnawirawan tentara berpangkat mayor. Pada waktu menjelang ajalnya, ia terjebak dalam ruang kegelisahan. Bahri dibebani pikiran tentang posisinya di kantor yang sudah mulai diperebutkan oleh rekan-rekan kerjanya. Ia juga dibebani oleh perbuatannya di masa lampau, menjatuhkan hukuman mati kepada sahabatnya. Apakah tindakan Bahri sepenuhnya atas nama patriotisme? Bahri meyakini itu, tetapi sesungguhnya dia dan sahabatnya pernah terlibat dalam persoalan cinta segitiga. Dengan kata lain, Bahri diduga menjatuhkan hukuman mati tersebut karena nafsu pribadi semata. Mahkamah Pengadilan pun terbentang. Lantas mampukah pengadilan tersebut memutuskan apakah Bahri adalah seorang pembunuh atau justru pahlawan yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Inilah dia, Mahkamah Adaptasi Naskah karya Asrul Sani. Selamat menyaksikan. Apa jendela perlu ditutup? Tidak perlu. Mungkin mereka sedang latihan untuk 17 Agustus nanti. 17 Agustus masih lama. Memangnya sekarang tanggal berapa sih? 6 Juni. Beberapa hari lagi umurku cukup 50 tahun. Waktu begitu cepat berlalu. Masa kanak-kanakku terasa seperti terjadi kemarin. 50 tahun. Kalau merenungkan dalam-dalam apa yang sudah kukerjakan dan kucapai dalam masa setengah abad itu, aku sendiri kaget akan kesimpulannya. Kenapa? Masa 50 tahun itu begitu kacau, begitu rumit. Tapi kesimpulan yang kuperoleh hanya sederhana sekali. Hanya 3 kata. Tidak apa-apa. Kenapa kakak berkesimpulan begitu? Karena memang begitu kenyataannya. Kakak kan sudah ikut berjuang untuk negara. Kakak juga telah ikut mengusahakan supaya bangsa kita jadi bangsa yang merdeka. Lalu mendirikan koperasi untuk menyantuni bekas pejuang. Kini koperasi itu tumbuh menjadi besar dan kuat. Kakak juga sudah membesarkan anak-anak kita. Oh iya, kemarin Firman dan Rohani menyampaikan kalau mereka tidak bisa pulang. Katanya ada ujian semester. Mereka kan suruh pulang. Iya. Buat apa sih? Biar mereka mempersiapkan masa depan mereka. Satu hari nanti mereka yang harus menggantikan kita. Kukira begitulah kehidupan. Murni, Ya,
Apa kau bahagia? Iya, aku bahagia. Syukurlah. Aku ingin melihat semua anak kita menjadi orang sebelum aku mati. Kakak jangan bicara tentang mati. Kenapa tidak? Kematian sudah menjadi bagian dari hidup kita. Iya, tapi umur itu kan di tangan Tuhan. Ini boleh aku makan? Oh, iya, tentu. Dokter hanya mengizinkan bubur. Kau tahu, dokter-dokter itu orang-orang pintar, tapi mereka tidak tahu semua. Waktu Dokter Rahmi mempelajari gambar langsung perutku, ia berkata, menarik juga pemandangan bagian dalam seorang tokoh masyarakat. Lalu ia menambahkan dengan nada datar, tapi tidak begitu menyenangkan. Dia baru melihat isi perutku, dia belum melihat yang lain-lain. Tapi barangkali jika aku bisa melihat, aku sendiri juga akan mengatakan, ini pemandangan yang tidak menyenangkan. Kak, apa ada sesuatu yang mengajak perasaan kakak? Murni, kau adalah perempuan yang polos dan baik. Semua hal yang kukatakan adalah hal yang biasa-biasa sekali. Banyak hal yang kita pendam dan yang kita kira sudah hilang, nyatanya tetap tumbuh dengan suburnya. Lalu pada suatu saat yang tidak kita sangka-sangka, ia muncul ke permukaan sebagai serentetan pertanyaan besar yang harus kita jawab. Saat itu adalah saat kita menghadapi maut, di mana kita harus menarik garis pemisah dan menjawab pertanyaan, siapakah kita? Apa yang sudah kita lakukan? Perbuatan itu adalah hal satu-satunya yang dapat menentukan siapa kita, apakah orang baik atau tidak. Apa itu perlu dibicarakan? Sudahlah, ayo makan dulu. Selamat siang. Siap. Kabari bagaimana? Kelihatannya agak segar. Saya ingin ketemu beliau. Apa bisa? Bisa, Pak. Tapi saya tanya dulu ya. Baik. Bu, Ada apa, Rahma? ada Pak Ahmad yang bertemu Bapak. Jangan sekarang, Bapak lagi istirahat. Biarkan dia masuk. Aku merasa agak lebih segar sekarang. Sudah. Kakak harus istirahat betul. Kesegaran itu mungkin karena pengaruh obat. Sebentar saja. Aku hanya ingin tahu keadaan di kantor. Bu, Iya, masuk. Ma, Bapak belum kuat betul. Kalau bisa jangan terlalu lama. Baik, Bu. Saya cuma sebentar. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Baik. Pagi ini saya merasa agak lebih segar. Bagaimana keadaan di kantor? Kurang baik, Pak. Suasana di kantor penuh dengan kegelisahan dan tidak menentu. Kenapa? Semestinya tidak begitu, Saudara Ahmad. Biarpun saya tidak masuk kantor, tapi kan masih ada wakil saya, Pak Madi dan Pak Margono. Betul, Pak. Tapi justru mereka yang menimbulkan kekacauan. Sebetulnya saya tidak ingin menyinggung soal ini sekarang. Tapi karena ada hubungannya dengan kedudukan Bapak, barangkali Ceritakan saja seluruhnya, Saudara Ahmad. dia menyebarkan pendapat. Cara kepemimpinan Bapak tidak cocok lagi dengan masa sekarang. Menurutnya Bapak sudah jadi penghalang, penghambat kemajuan. Koperasi kita ini didirikan untuk menyantuni bekas-bekas pejuang kemerdekaan yang bertebaran di mana-mana. Pejuang-pejuang yang tidak punya apa-apa merasa dirinya makin tidak diperlukan. Tujuan kita yang utama adalah memelihara rasa setia kawan. Dengan harapan idealisme,
yang menjadi modal dalam usaha kita dapat dipertahankan. Idealisme. Saudara Ahmad, orang mungkin akan tertawa dan mengatakan kita adalah orang yang tidak praktis. Tapi percayalah, negeri ini masih memerlukan itu. Dulu dalam tahun 45 kita masih memerlukannya. Soal pokok permasalahan masih bersumber dari pertanyaan, apa yang dapat kita sumbangkan pada republik ini? Belum lagi berapa keuntungan yang kita peroleh daripadanya. Dalam memimpin organisasi ini, itu yang saya jadikan pegangan. Karena itu yang menjadi titik tolaknya. Saya tidak boleh mendukung dari itu. Menurut Pak Majid, Pak, kita harus menuju suatu pertumbuhan yang besar. Untuk itu diperlukan pemupuk modal. Saya tidak keberatan, tapi tidak dengan mengorbankan segala sesuatu yang bersifat manusiawi dalam usaha kita. Menurut Pak Majid, Pak, kita harus memilih salah satu. Kalau itu sampai terjadi, saudara Ahmad, itu berarti kita mengorbankan apa yang menjadi cita-cita kita semula. Itu berarti kebangkrutan. Ya Pak. Pak Majid sekarang sudah melakukan penggantian. Ia mulai mengadakan perubahan besar-besaran. Hingga orang-orang seperti Pak Margono dan kami-kami yang menyokong pendirian Bapak jadi terjepit. Tidak, saudara Ahmad. Ini tidak boleh terjadi. Kenapa Pak? Tolong panggilkan Rahmat. Baik Pak. Rahmat, kembali sebentar. Saya Pak. Iya, panggil Bapak, cepat. Ada apa Pak? Tolong ambilkan tas saya. Kenapa harus selalu jadi begini? Kita akan menanam padi untuk petani yang akan memanennya, bukan untuk padi itu sendiri. Rahmat, mana tas saya? Maaf, Bapak tidak boleh berulang bicara. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Moga-moga Bapak lekas sembuh. Saya yakin, kalau Bapak sudah giat lagi, semuanya bisa diatasi. Terima kasih. Baik, saya akan. Apa kakak tidak bisa melepaskan diri dulu dari pekerjaan? Baru merasa segar sedikit, kan sudah memaksa diri. Orang sudah bersiap-siap untuk mengajukan apa yang sudah kubangun dengan susah payah. Aku harus mengusahakan sesuatu. Kakak kan sudah melakukan segala yang bisa kakak usahakan. Apa maksudmu? Kau mengerti kan bahwa semua ini besar artinya bagiku? Masa bertahun-tahun akan sia-sia begitu saja jika aku tidak melindungi apa yang telah kukerjakan? Tanpa itu, semuanya menjadi tidak berarti. Apa aku tidak berarti sama sekali? Dan anak-anak? Semua itu kulakukan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kau dan anak-anak. Aku mengerti. Tapi aku selalu dalam ketakutan. Ada apa mungkin? Ada sesuatu yang kau sembunyikan? Tidak ada. Semuanya baik. Aku belajar menerima keadaan. Perempuan adalah perempuan. Kami terbiasa menerima segalanya dengan diam. Murni, apa pendapatmu tentang aku? Kenapa kakak bertanya begitu? Kakak bagiku adalah suami yang baik. Suami yang penuh pengertian dan kasih sayang. Bukan itu yang ingin ku dengar. Kata-kata itu adalah kata-kata yang diajarkan padamu. Yang ingin ku dengar adalah kebenaran
kebenaran yang lahir dari kehidupan kita bersuami istri. Ada saat-saat dimana kita harus yang sebenarnya bukan basa-basi yang diajarkan secara turun-temurun. Bagiku, inilah saatnya. Ketakutan. Kenapa? Aku ingin mendengar isi hatimu. Aku sudah katakan, aku menerima keadaan. Aku tahu semua kekurangan-kekuranganku. Aku tidak bisa memberikan kau segala sesuatu yang diinginkan oleh perempuan. Dan aku juga tahu apa yang dipercakapkan orang tentang kita. Orang mengira kita kaya. Dan mereka bertanya, kemana saja uangnya? Di badan istrinya tidak kelihatan. Maksud kakak perhiasan? Kakak kan betul lebih tahu aku tidak menuntut itu. Lalu apa yang kau minta? Yang ku minta adalah saat-saat yang paling berharga dari kehidupan kakak. Saat-saat dimana aku merasa kakak adalah milikku. Karena semenjak kita menikah, aku merasa secara lambat laun tapi pasti kakak makin menjauh dari aku. Akhirnya yang aku dengar kakak adalah pekerjaan kakak, bukan lagi aku. Tapi setiap orang harus bekerja. Saat-saat yang paling berharga dari kehidupanku adalah aku bekerja untukmu dan untuk anak-anakku. Aku bekerja karena aku merasa bahwa sesuatu yang perlu dikerjakan. Dan pekerjaan terasa sebagai kenikmatan. Kalau suatu hari Tuhan memanggil kakak, aku akan tinggal sendiri. Pada saat seperti itu aku memerlukan bantuan, kekuatan, dan satu-satunya yang bisa memberikannya adalah kenangan pada saat-saat berharga yang kakak tinggalkan. Aku mengira telah memberikanmu sesuatu. Nyatanya yang sampai ke tanganmu tidak apa-apa. Aku lelah sekali rasanya. Bawa aku ke tempat tidur. Aku ingin istirahat. Rama, ya Bu, tolong kembali sebentar. Ada apa? Bapakmu baring, tolong dibantu. Pelan-pelan, Kak. Hati-hati. Terima kasih, Rama. Sama-sama, Bu. Tidak apa-apa. Hanya itu. Kenapa, Kak? Tidak apa-apa. Hanya 3 kata sebagai kesimpulan hidupku. Tidurlah dulu. Oh, Pak Majid. Silakan masuk. Bagaimana keadaan Pak Bahi? Tadi pagi Bapak kelihatan agak segar. Penyakitnya seakan surut begitu saja. Tadi malam Pak Kiai Rahman datang. Beliau berdoa lalu pagi ini Bapak sudah bisa duduk. Ah, syukurlah kalau begitu. Apakah ada tamu dari kantor? Tadi sih beliau menerima Pak Ahmad. Pak Ahmad kemari. Iya. Apa yang dia bicarakan? Kalau itu saya nggak begitu tahu Pak. Apa kami bisa bertemu dengan Bapak sebentar? Bisa, silakan. Terima kasih. Mas, Ah, kau tahu tidak? Kemarin, keadaan Mbak Bahi sudah sangat mengkhawatirkan. pelan-pelan ngomongnya. Iya, kata dokter Ahmi, penyakitnya itu sudah parah sekali. Ditambah lagi dengan bermacam-macam komplikasi. Lalu bagaimana dia tiba-tiba bisa jadi segar? Mas, ada loh orang yang baru tahap aktif penyakitnya tiba-tiba seperti sembuh. Teman saya juga begitu. Oh, apa jangan-jangan Pak Bahri? Pak, Bu, Ibu. maaf jadi lama menunggu. Apa betul Pak yang aku
bisa bertemu dengan beliau sebentar? Dia baru saja tertidur. Bu, Ibu. Kenapa, Rama? Bapak, Bu. Kenapa? Tolong Mas juga. Apa? Tolong apa? Iya. Iya, ini lagi cari nomornya. Halo, selamat siang. Dengan bagian penyakit dalam, saya ingin berbicara dengan Dokter Ami. Baik, akan saya tunggu. Cepat ya. Bagaimana keadaannya? Halo, dengan Dokter Ami. Ini saya Majid, Dok. Iya, saya sekarang sedang berada di rumah Papa Ari. Saya minta dokter mari sekarang juga. Cepat ya, Dok. Ya, akan saya tunggu. Udah, Mas. Halo, ini saya Majid. Ya, saya sekarang sedang berada di rumah Papa Ari. Keadaan Papa Ari tidak begitu baik. Begini, siapkan segala sesuatu untuk rapat pimpinan. Nanti waktunya akan saya beritahu. Tidak perlu persetujuan Pak Margono. Sampaikan saja rapat ini atas permintaan saya. Oh, iya, ada satu lagi. Tolong sampaikan juga kepada Pak Margono supaya dia tidak perlu meninggalkan kantor. Dia tidak perlu datang kemari karena saya sudah ada di sini. Nanti kalau ada apa-apa, dia akan saya beritahu. Baik, terima kasih. Ayo sini. Duduk sini. Bagaimana tadi keadaan di dalam? Tadi kan sudah saya katakan, Bapak tidak bisa. Oh, dokter akan segera datang. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Dokter. Tolong. Kenapa kok masih sini? Kok masih juga? Mas, saya kan punya kebaya hitam. Saya mau ke tuan saya sekarang. Kamu nanti tidak keburu. Kebaya hitam? Iya, saya kan harus siap-siap. Apa keadaan Pak Baris sudah begitu parah? Paman Sanusi itu sakit seperti dia. Keadaan Pak Baris sekarang bersih seperti paman di belakang ajalnya. Kebaya hitam itu kan tidak perlu sekali. Oh, kalau ini bagaimana sih, Mas? Saya kan tidak bisa pakai baju biasa. Sedangkan ibu yang lain semuanya sudah punya kebaya hitam. Itulah dari dulu. Sudah. Saya ingin kembali ke kantor. Saya ingin supaya kau terus tetap di sini. Orang harus selalu mendampingi ibu Bani pada saat terakhir. Waktu upacara penggiran nanti, kau yang harus melalui tangannya. Jangan sampai terpadu digantikan oleh istri Pak Margono. Kenapa? Orang-orang harus tahu bahwa yang paling dekat dengan Pak Wahyu adalah saya. Tapi tugas saya bagaimana? Saya mau ke tuan saya sekarang. Kalau dari itu kan kau bisa telepon saja dari sini. Suruh datang ke rumah. Nanti saya akan berikan kebayamu itu sebagai ukuran. Ukuran baju saya dia sudah punya. Tapi modelnya kan belum saya pilih. Saya kan harus cari-cari model bed dulu. Yang penting kan kau punya kebaya hitam. Lalu bahannya bagaimana? Bahannya belum ada. Suruh carikan saja sama tukang jahitmu itu. Mas, tapi kan saya tidak mau bahannya tidak bisa keringat. Suruh carikan saja sama tukang jahitmu itu kan ada apa? Sekarang. Kau kerjakan apa yang saya katakan. Tapi kan saya khawatir modelnya. Sudahlah, tidak. Kau masuk saja sana. Udah, kau masuk saja sana. Baju tadinya sama teman, Dok. Bagaimana keadaan suami saya, Dokter? Berdoalah, Bu. Hanya itu yang dapat kita lakukan sekarang. Apa sudah waktunya dia pergi? Belum, baru nanti jam 12 tengah malam. Apa dia sudah binasa? Sudah, tapi seperti biasa, dia juga mencoba meragukan firasat itu. Memang jarang di antara orang-orang yang meninggal
yang mengenali isyarat merdeka, kecuali orang-orang yang soleh. Itu wajar. Mereka diberi naluri untuk melanjutkan hidup. Naluri itu tidak biasa ditiadakan begitu saja. Tapi mereka akan diberi akal untuk mengerti. Sejak awal mereka tahu setiap yang bermula suatu saat harus berakhir. Bagaimana kalau kita cukup dia sebentar? Baik. Dia bisa sekali. Dokter ini tidak bisa berbuat apa-apa rupanya. Tentu saja tidak. Yang membuat dia gelisah bukan penyakit tubuhnya, tapi keraguan hatinya. Ada sesuatu yang mengganggu dia yang tidak bisa diselesaikan. Sesuatu yang selama ini rupa-rupanya bisa ditutupi dengan baik. Tapi kini semua yang tersembunyi timbul ke permukaan sebagai persoalan yang harus diselesaikan satu persatu. Mungkin dia tidak sanggup melakukannya. Coba perhatikan orang sekitarnya. Mereka semua menggantungkan harapan pada dokter. Kasihan. Iya, sebetulnya tidak perlu risau. Selama saya kenal dia adalah seorang yang selalu berada di jalan yang lurus. Tidak ada alasan bagi yang gelisah. Nanti kau bisa tanyakan sendiri padanya. Mungkin dia sudah sampai pada tahap di mana ia menyadari bahwa menipu diri sendiri tidak ada lagi gunanya. Tukang potret. Ada urusan apa tuh
Dalam rapat itu, ia akan menunjukkan foto yang telah dibuat oleh tukang potret tadi yang sudah diperbesar hingga dapat dilihat dengan jelas. Kemudian ia akan berkata dengan suara yang gemetar, "Ini foto saat terakhir Rumah Bakti. Pada saat itu, ia mengamankan kepada saya untuk menggantikannya sebagai pemimpin." Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kau tahu sudah, seperti biasa, dalam rapat-rapat seperti itu, semua akan mengiyakan, biarpun mereka tidak setuju. Semuanya munafik. Majid, mungkin saja bisa digolongkan seperti orang-orang yang disebutkan itu. Kita anggap saja pengecualian. Yang lain mana? Istrinya. Ia kemana-mana mengaku bersahabat karib dengan istri Bahri. Memang kadang-kadang di antara mereka rasa iri hati ada juga muncul sekali-sekali. Rasa itu dalam hatinya, dalam bentuk tekanan lemah. Mestinya ia sedih melihat sahabatnya ditinggal mati oleh suaminya. Tapi dalam kenyataannya apa? Kau sendiri kan sudah dengar. Bukannya ia berusaha atau memikirkan bagaimana caranya supaya sahabatnya itu kuat menghadapi cobaan yang menimpa pundaknya. Oh, tidak. Yang pertama-tama dia risaukan adalah menyiapkan kebaya hitam sebagai tanda berkabung. Yang pertama-tama muncul dalam kepalanya ialah menggunakan kesempatan ini buat memamerkan selai kebaya hitam yang digunting menurut produk mutakhir. Dan saya yakin kebayanya itu akan dilengkapi dengan sebuah kacamata hitam untuk menutupi matanya supaya tidak ketahuan kalau ia tidak menangis. Itu yang kau sebut orang baik. Nah, siapa lagi? Bahri sendiri. Yang tadi kau katakan selalu berada di jalan yang lurus. Kau tahu kenapa dia gelisah? Dia sudah menjatuhkan hukuman mati atas diri seorang sahabatnya yang paling setia dan paling menyayanginya. Dia adalah seorang pembunuh. Karena itu dia gelisah. Kita tidak bisa begitu saja menganggap dia pembunuh. Dia menjatuhkan hukuman itu selaku komandan pasukan. Kalau dia dianggap pembunuh, maka semua panglima yang berperang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan juga harus dianggap pembunuh. Itu tidak mungkin. Kita akan kesulitan dalam memisahkan yang benar dari yang salah. Bahri menjatuhkan hukuman itu untuk kepentingan bangsa dan negaranya, supaya bangsanya dapat bangkit dari lingkup kehinaan dan kemelaratan. Karena kemelaratan adalah sumber dari kejahatan dan keangkaran. Bagusnya pendapat kau. Aku tidak membantah pendapat kau. Tapi, apa memang itu alasan saudara Bahri untuk kepentingan bangsa dan negaranya? Hei, nyatanya Bahri sudah menerima pujian sehingga karena itu. Betul. Dan ia senang sekali atas pujian itu. Tapi, apa memang dia patut menerima pujian? Apa tidak mustahil putusannya itu ia ambil berdasarkan bisikan iblis? Apa bukan mustahil sahabatnya itu ia bunuh bukan karena alasan perjuangan, tapi karena nafsu pribadi semata? Siapa yang tahu? Selama ini ia berhasil menutupinya dengan bermacam cara. Tapi kini tidak lagi. Ia harus menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sejujur-jujurnya. Karena itu dia gelisah. Kau sudah menghukum dia. Tidak, kami tidak menghukum dia. Tugas kami yang mencatat. Tapi kalau kau ingin, kita bisa tanyakan padanya. Mengapa tidak? Dia juga berhak memberikan penjelasan. Kami setuju. Saya dipanggil. Kan sudah saya katakan, saya belum siap. Kami tahu kita belum akan berangkat. Maaf, saya belum kenal saudara-saudara. Siapa saudara-saudara sebetulnya? Itu tidak penting. Kami sebetulnya bisa tampil sebagai orang-orang yang saudara kenal. Tapi kami takut terjadi salah paham. Pokoknya, seumur hidup saudara, kami ini selalu berada bersama saudara. Setidak-tidaknya kami ini bisa saudara anggap sebagai kawan-kawan akrab. Kalau begitu, saya bisa mengharapkan pengertian.
Saya memerlukan perpanjangan waktu. Masih banyak yang harus saya benahkan. Anak-anak saya masih kuliah, masih belum bisa berdiri sendiri. Yang satu malahan masih dalam kandungan. Keluarga saya memerlukan atap, tapi rumah pun saya belum punya. Rumah ini adalah milik kantor. Dan kalau saudara betul-betul bagian dari diri saya, saudara-saudara juga tentu tahu bahwa wakil saya Majid sedang bersiap-siap untuk melakukan apa yang harus saya bangun. Jika dia berhasil, maka saya tidak akan meninggalkan apa-apa. Jasa-jasa saya akan hilang dengan satu coretan tanda tangannya. Lalu hidup saya tiba-tiba menjadi tidak berarti. Buatan manusia memang rapuh sekali. Iya. Tapi wajar sekali jika seseorang ingin meninggalkan nama. Ya, seperti harimau meninggalkan tulang. Di samping itu, ada rasa bimbang yang menyiksa saya. Apa tuh? Begini, saya punya anak-anak. Saya ingin anak-anak saya memperoleh kenangan yang baik tentang diri saya. Saya ingin anak-anak saya merasa senang karena diri saya. Ya, kami bisa mengerti. Ada yang saya risaukan. Saya pernah menjatuhkan hukuman mati atas diri sahabat saya. Ini beban yang berat sekali. Saya tidak ingin anak-anak saya beranggapan bahwa mereka adalah pembunuh sahabatnya sendiri. Saya bukan pembunuh. Apa memang bukan, saudara Bahri? Tentu saja bukan. Saya melakukan itu semata karena kewajiban, karena perjuangan, hanya karena itu. Apa betul hanya karena itu, saudara Bahri? Siapa saudara-saudara? Makanya saudara-saudara merasa berhak menanya saya seperti itu. Saya bimbang, memang, tapi hanya satu pengadilan yang mampu menentukan siapa saya. Apakah saya pembunuh? Atau seorang prajurit yang melakukan kewajibannya? Pendapat saudara itu benar. Dan kalau yang itu saudara inginkan, kami kira keinginan itu adil. Iya, kalau hanya permintaan itu yang dapat diluluskan. Baiklah.
Sidang perkara Mayor Purnawirawan Simpul Bahri yang akhir-akhir ini berkedudukan sebagai Ketua Umum Koperasi Pejuang Semesta, saya buka. Nama saudara? Nama saya Saiful Bahri, yang mulia. Lahir? Saya lahir di Medan, tanggal 10 Juni. Tahun? Tahun 1968, yang mulia. Saudara jaksa, saudara dipersilakan untuk membacakan dakwaan dan tuntutan. Terima kasih yang mulia. Pada malam Senin, minggu kedua, bulan Mei, tahun 1998, tertuduh yang kala itu berpangkat mayor dan bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan yang terjadi di Jakarta, sekaligus memimpin sidang pengadilan lapangan untuk mengadili Kapten Anwar, sahabat baik tertuduh, dengan tuduhan telah berkhianat dan melanggar sumpah prajurit dan secara diam-diam simpati dengan musuh rakyat Indonesia. Sebagai ketua pengadilan kala itu, ia telah menjatuhkan hukuman mati terhadap Kapten Anwar. Hukuman mana telah dilaksanakan 5 jam kemudian. Kapten Anwar sudah dihadapkan pada sebuah lampu tembak. Yang mulia, dalam mengambil keputusan tersebut, tertuduh sudah menggunakan sebutan-sebutan demi Tuhan, demi negara dan bangsa. Atas keputusannya itu, ia mendapat pujian. Ia dianggap perwira yang tegas, berjuang setia pada sumpah prajurit. Atas keputusannya itu, ia disebut pahlawan. Tapi yang mulia, semua itu adalah bohong. Karena sebetulnya ia mendapatkan hukuman yang begitu berat bukan untuk kepentingan nusa, bangsa dan negara, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia mendapatkan hukuman mati atas diri Kapten Anwar, sahabat baiknya, semata dengan maksud untuk menyingkirkan dia. Karena Kapten Anwar adalah saingannya dalam cinta. Jadi persoalan ini adalah persoalan cinta segitiga biasa. Tetapi tertuduh secara jahat dan licik telah mengalihkan
Apa saudara mengerti sih? Mengerti yang mulia. Apa tuduhan-tuduhan itu benar? Instruksi yang mulia. Ya, pembela, silakan. Pertama, sebelum tertuduh menjawab pertanyaan dari yang mulia, saya ingin berbicara dengan tertuduh terlebih dahulu. Kedua, biarpun tertuduh sebagai warga negara Indonesia, tertuduh berhak untuk diadili dengan undang-undang yang berlaku di negerinya. Saya dapat mengerti bahwa mahkamah ini adalah mahkamah luar biasa yang mengusut perkara yang luput dari jangkauan pengadilan biasa. Tapi meskipun begitu yang mulia, adalah adil jika kami, baik saya sebagai pembela maupun tertuduh, diberitahu terlebih dahulu dengan hakim-hakim seperti apa kami akan berhadapan. Yang mulia, Ya, saudara jaksa. saudara pembela ini diberitahu. Saya yang akan beritahu. Saya yang akan jelaskan siapa para hakim yang akan dihadapi. Saudara pembela, para hakim yang mulia ini bukanlah para ahli hukum. Karena yang menjadi persoalan di sini bukanlah undang-undang. Yang menjadi persoalan di sini adalah salah benar yang diukur menurut hati nurani terdakwa. Oleh karena itu, kami telah memilihkan hakim-hakim yang paling berhak untuk mengadili, yang secara langsung atau tidak langsung sebelum ini telah ikut membentuk pengertian baik buruk dalam diri tertuduh. Ada 3 rujukan yang membentuk pribadi seseorang. Pertama, agama. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang didasarkan atas hukum-hukum yang berlandaskan pemikiran sebab akibat. Dan yang ketiga, kesenian yang memberikan alasan pada jiwa seseorang. Hakim pertama yang duduk di sebelah kiri ialah seorang guru agama yang mengajarkan kaidah-kaidah agama pada tertuduh. Hakim kedua adalah guru tertuduh yang pertama di sekolah yang telah membukakan mata tertuduh terhadap semua peristiwa alam berdasarkan hukum sebab akibat. Dan hakim yang duduk di sebelah kanan ialah seorang pemikir, seorang ahli politik, seorang seniman yang telah memberikan citra manusia pada tertuduh dan yang karangan-karangannya telah dibaca, dipelajari serta dikagumi oleh tertuduh. Kalau boleh saya bertanya, mengapa ayah tertuduh tidak dimasukkan dalam pengadilan ini? Mungkin beliau adalah orang yang paling mengerti tertuduh. Paling mengerti mungkin, tapi paling subjektif dan berpihak sudah pasti. Betul, ayah tertuduh telah meninggalkan tertuduh waktu tertuduh berumur 10 hari untuk kawin dengan perempuan lain. Ia telah menyanyiakan amanat yang diberikan. Ia tidak ikut membentuk pribadi anaknya. Benar, ia hanya seorang perantara untuk kelahiran anaknya. Dengan demikian, ia kehilangan hak untuk menyatakan diri sebagai salah seorang yang membina pribadi anaknya. Baiklah, kalau memang begitu, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah. Karena pembela ingin berbicara terlebih dahulu dengan tertuduh, maka sidang kami mundurkan 15 menit. Tuntutan jaksa berat sekali buat saudara. Tapi saya minta supaya saudara tetap tenang dan tidak terbawa oleh perasaan. Saya sependapat dengan jaksa bahwa hakim-hakim yang dipilih adalah hakim-hakim yang paling tepat untuk memeriksa perkara saudara. Tidak. Saya tidak mungkin mengharapkan kebenaran dari hakim-hakim itu. Tapi mereka adalah guru-guru saudara. Orang-orang yang telah memberikan pelajaran salah dan benar pada saudara. Memang benar. Tapi mereka adalah orang-orang yang cacat, yang tidak setia pada suara hati nurani sendiri. Dan mereka adalah orang yang dengan mudah memperjualbelikan suara hatinya. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah berkhianat pada hati nuraninya sendiri. Sehingga jika mereka harus mengambil orang lain, sekaligus mereka harus dipaksa untuk mengambil hati nurani mereka sendiri. Begini, setiap kali saudara bicara, tatap mata hakim itu, tatap sedalam-dalamnya hingga pandangan saudara menyentuh hati mereka. Coba bicara langsung pada hati mereka. Jangan mau terpedaya pada wajah mereka. Sidang akan dimulai lagi.
Dengan ini, sidang kami buka kembali. Saudara tertuduh, saudara sudah mendengar tuntutan dan tuduhan jaksa. Apa tuduhan itu benar? Yang mulia, semua tuduhan itu tidak benar. Hukuman itu saya putuskan sebagai seorang perwira yang bertugas, sebagai seorang pejuang untuk kemerdekaan tanah air saya. Saya mengambil keputusan itu semata karena perjuangan, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena uang ataupun wanita. Dengan sepenuh hati saya merasa bahwa keputusan saya adalah benar untuk saat. Bukti-bukti yang telah memberatkan Kapten Anwar telah diajukan, baik berupa ucapan dan tulisan. Ditambah dengan penolakan Kapten Anwar untuk menjalankan perintah, yang dalam keadaan berarti disersi, yang menuntut tindakan tegas. Pengkhianatan dan keraguan bisa menjatuhkan semangat pasukan. Tidak ada lagi yang ditakuti seorang prajurit dalam pertempuran daripada peluru yang ditembakkan dari belakang. Tikaman yang dihujamkan ke punggung. Oleh karena itu, dan hanya demi pertimbangan itu, hukuman mati tersebut saya putuskan. Bukan karena didorong oleh kepentingan pribadi yang dalam mata jaksa membuat saya adalah pembunuh sahabatnya sendiri. Apa betul Kapten Anwar sahabat kalian saudara? Betul yang mulia, sahabat yang paling saya cintai. Tapi cinta saudara padanya tidak melebihi cinta saudara pada perempuan yang tadi disebut-sebut oleh jaksa, bukan? Kedua cinta itu tidak bisa dibanding-bandingkan yang mulia, karena sifatnya berbeda. Saudara jaksa, saudara ingin menanyakan tuduh? Untuk sementara tidak yang mulia. Saudara pembela barangkali? Untuk sementara tidak yang mulia. Saudara tertuduh, saudara dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hadapkan saksi utama. Anwar, Bang Bahri, iya, kau lupa padaku. Abang kelihatan tua sekali. Orang hidup menjadi tua. Ya, memang yang mati muda yang tidak. Saudara saksi utama, saudara dipersilakan untuk duduk. Saudara jaksa, harap saudara jelaskan alasan saudara menghadirkan saudara ini di sini dan siapa dia sebetulnya. Yang mulia, saksi utama adalah saudara Anwar, kapten dalam Tentara Nasional Indonesia, yang telah dijatuhi hukuman mati pada tanggal 17 Mei dalam sebuah sidang lapangan yang diketuai oleh tertuduh Mayor Saiful Bahri dengan tuduhan telah berkhianat pada Republik. Hukuman dilaksanakan keesokan harinya, pukul 4.30 menjelang sore, di hadapan regu tembak yang terdiri dari 5 orang, yaitu prajurit 2 Prapto, prajurit 1 Damsi, Kopral Salim, Sersan Simbolo, Sersan Mayor Mahmud. Saudara Anwar, saya minta saudara berdiri dan memperlihatkan pada majelis hakim yang mulia dada saudara. Bapak Ibu Hakim yang mulia, perhatikanlah dada saksi. Di dada itu kelihatan 5 lubang peluru yang telah berkembang menjadi 5 bentuk bunga merah, seperti yang biasa kita lihat di dada pahlawan-pahlawan yang sudah gugur. Bunga yang mengkar dada mereka yang tewas karena memperjuangkan sesuatu yang suci. Kapten Anwar adalah seorang pahlawan yang sudah berjuang di Jawa Timur, dan begitu terjadi kerusuhan Mei, diberangkatkan bersama pasukannya untuk menumpas peristiwa tersebut. Ia adalah pejuang yang menemui kematian yang tragis, yang tidak semestinya. Saudara Anwar, apakah yang dikemukakan oleh jaksa itu benar? Dalam garis besarnya, benar yang mulia. Hanya yang bersangkutan dengan sebutan pahlawan. Saya tidak merasa berhak untuk mendapatkan sebutan itu. Saudara jaksa,
Saudara dipersilakan untuk bertanya kepada saksi. Saudara Anwar, saya meminta saudara memutar cara duduk saudara. Putar. Coba saudara pandangi tertuduh baik-baik. Tatap matanya. Nah, yang mulia bisa lihat sendiri. Tertuduh tidak berani menghadapi tatapan mata saksi. Ia menundukkan matanya. Mata adalah jendela yang langsung membuka ke hati yang mulia. Tertuduh telah mengatupkan jendela hatinya karena ingin menyembunyikan kebusukan dan dosa yang tersembunyi di dalamnya. Yang mulia, jaksa telah mengambil kesimpulan tunggal atas suatu peristiwa yang berarti banyak. Saya keberatan. Tertuduh, kenapa tertuduh menundukkan mata waktu ditatap oleh saksi? Saya merasakan suatu kesedihan yang amat meluap dari dalam diri saya. Saya ingin menyembunyikan air mata saya. Nah, yang mulia bisa dengar sendiri bukan? Yang membuat tertuduh menunduk bukan dosa, tapi keinginan supaya dia tidak dilihat orang mengucurkan air matanya. Saudara jaksa, saya harap saudara jangan mengambil kesimpulan yang subjektif. Hal itu memberatkan kesalahan satu pihak. Teruskan. Baiklah, saya mencabut kesimpulan saya tadi. Saudara Anwar, apakah saudara menyayangi tertuduh sebagai seorang sahabat? Kami adalah kawan seperjuangan. Saya mencintainya lebih dari diri saya sendiri. Bagi saya, dia tidak ubahnya bagi saudara kandung. Dan ini pernah saudara buktikan. Saudara pernah menyelamatkan jiwanya, bukan? Ya, tapi lebih tepat kalau dikatakan yang menyelamatkan dia adalah Tuhan. Peristiwa itu terjadi waktu pasukan kami harus keluar dari kota Surabaya. Saya menutupi badannya dengan tubuh saya supaya ia tidak terkena pecahan mortir. Ini wajar, dia harus diselamatkan karena dia adalah pimpinan kami. Oh, jadi sebagai balasan, saudara kandung saudara ini menghadiahkan 5 butir peluru panas yang menembus dada saudara. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Saudara Anwar, apa saudara benci pada tertuduh? Karena tertuduh telah menjatuhkan hukuman mati atas diri saudara? Tidak, yang mulia. Apa saudara percaya bahwa hukuman mati tersebut berlandaskan kepentingan pribadi? Mayor Bahri adalah seorang yang berpegang teguh pada pendirian. Mayor Bahri hanya melakukannya sebagai kewajiban seorang komandan. Saudara Anwar, saya tahu Anda seseorang yang jujur dan ikhlas. Singkatnya, apa yang terjadi hingga saudara menganggap hukuman itu wajar? Saya telah menolak perintah untuk bertempur. Saya menolak perintah untuk menggerakkan pasukan saya. Kenapa saudara Anwar? Saudara takut? Tidak. Bukan karena takut, tapi karena sebab yang sama. Seperti yang dimiliki oleh Mayor Bahri. Karena prinsip perang yang paling kejam adalah perang saudara. Perang di mana medan pertempuran berubah menjadi medan pembantaian tanpa pilih bulu. Begitu banyak yang menjadi korban. Begitu banyak darah yang mengalir. Tidak lagi dapat dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Pada saat itu, saya merasa berhak untuk keutuhan hati nurani saya. Saya membangkang dengan menyadari segala resiko. Apapun resiko itu, akan saya pikul dengan hati yang bulat. Baiklah, terima kasih saudara Anwar. Saudara jaksa, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara Anwar, saudara mengatakan saudara tidak benci pada tertuduh. Saya tidak tahu alasan saudara terhadap itu. Mungkin untuk melindungi tertuduh, karena saudara saya kalian. Tapi saya ingin bertanya, apa yang Anda pikirkan pada saat-saat sebelum hidup saudara berakhir? Saya tidak tahu. Biarpun saya sudah mempersiapkan segala-galanya, toh semuanya datang secara tiba-tiba. Begitu banyak hal yang datang berdesak-desak untuk dipikirkan. Tapi
Pada saat itu, yang paling saya ingat adalah murni. Saya menangis kala itu, bukan karena saya takut mati, tapi saya menangis karena Murni. Tolong jelaskan, siapa Murni? Murni adalah seorang gadis bekas anggota KOAT yang kemudian ikut beralih menjadi perawat Palang Merah. Kenapa saudara ingat padanya? Saya cinta padanya. Dia juga cinta pada saya. Pada saat itu, saya sudah berjanji untuk menikahinya. Tapi, saya tidak dapat memenuhi janji saya. Saya mengerti. Murni seorang gadis yang cantik. Gadis-gadis sepertinya memiliki banyak pengagum. Apa ada pemuda lain barangkali yang mengaguminya? Yang jatuh cinta padanya? Katakan saja, saudara Anwar. Semuanya sudah terjadi. Tidak ada yang akan berubah karena penjelasan saudara. Yang saya tahu, hanya satu orang. Mayor Bahri. Ini menarik. Dua orang sahabat karib, sama-sama kawan seperjuangan, jatuh cinta pada gadis yang sama. Sebuah kisah cinta segitiga yang klasik, yang sering dipertontonkan di Kabupaten Sanibara, di mana untuk penyelesaian salah seorang akhirnya tersingkir. Baiklah, apa saudara Bahri bermaksud untuk memperistri Murni? Saya tahu, Mayor Bahri sudah melamar Murni. Lalu? Murni telah menolak lamaran itu. Sekarang semuanya jadi lebih terang. Singkatnya, saudara adalah saingan tertuduh. Hingga untuk mempersunting Murni, saudara harus pikirkan bagaimana hubungan saudara dengan Mayor Bahri setelah penolakan Murni itu. Saya merasa dia bersikap dingin terhadap saya. Seperti yang biasa diperlihatkan seseorang yang menaruh rasa dendam. Yang mulia, saudara jaksa mengarahkan jawaban saksi. Saya keberatan. Yang mulia, saya tidak mengarahkan jawaban saksi. Saya hanya bertanya. Teruskan, saudara jaksa. Sekarang coba kita renungkan baik-baik. Saudara mengatakan bahwa waktu saudara dijatuhi hukuman mati, saudara Bahri hanya melakukan kewajiban. Putusannya adalah pelaksanaan hukum sebab akibat. Saudara sebagai perwira menolak menjalankan perintah. Akibatnya, saudara dijatuhi hukuman mati. Lalu, saudara sebagai seorang yang ikhlas menerima hukuman itu. Sekarang coba kita timbul segi lain dari hukuman tersebut, yang juga merupakan pelaksanaan hukum sebab akibat. Saudara tertuduh mencintai Murni, tapi ia tidak dapat menikahi Murni karena ada saudara yang jadi penghalang. Akibatnya, jika ia ingin melaksanakan keinginannya, maka saudara harus dibunuh. Dengan kata lain, harus dibunuh. Iya kan? Saya tidak tahu. Saudara sebetulnya tahu, tapi tidak mau mengakui. Jalan peristiwa sudah jelas. Tugas dan kewajiban sebetulnya hanya dalih yang tidak tersedia untuk meyakinkan saudara. Jauh dalam hatinya, ia memang berkeinginan untuk membunuh saudara. Jadi dengan demikian, dia adalah seorang pembunuh. Pembunuh, iya kan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ayolah saudara Anwar. Mungkin kan? Mungkin kan? Mungkin. Terima kasih. Untuk sementara cukup sekian ya mulia. Saudara pembela, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Saudara saksi, saudara dipersilakan untuk pindah tempat. Hadapkan saksi prajurit Satu Somad. Assalamualaikum. Baik-baik aja kan? Baik, Pak. Alhamdulillah. Iya dong. Ayo Pak Bahri. Selamat siang Pak Bahri. Siang, Mas. Lagi apa ini? Lagi kenduri ya? Saudara sobat, ini mahkamah, bukan duit. Maaf deh Bu. Dan ini kenapa pada salah firman? Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum.
kalau menurut emak nih katanya habis Pak Soleh cerita tentang jin Afrik, kata emak karena saking kagetnya emak, ayo nongol deh. Tapi kalau menurut Bang Iman dari tanah Abang, deket-deket bulan puasa. Jadi setelah saudara mendengar cerita jin Afrik, kata, maaf Ibu Hakim, kami adalah pensiunan panitera pengadilan negeri. Jadi kami punya sedikit pengalaman. Menurut SK Menteri Kehakiman, Di sini tidak ada SK Menteri Kehakiman, saudara Petra. kami minta Bapak Hakim memberikan surat perintah. Baik, tetap saja, Bu. Lahir bersama dengan jin Afrik. Ya jangan Bu, lah kan kita jadinya lebih tua dari Nabi Sulaiman. Setelah mendengar cerita jin Afrik, saudara lahir di mana? Di bilangan sawah besar, Jakarta. Ibu ini nih sama ibu itu juga pada kenal. Habis waktu bapak yang meninggal, ibu ini nih sama ibu itu juga pada datang. Waktu itu kami lagi dinas di kelurahan Ibu. Ya maaf Bu, cuma nih kalau di kampung ayah ada yang mati, ibu ini nih sama ibu itu juga pada datang. Saudara jaksa, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Somad. Iya Bu. Saudara prajurit yang baik. Baik sih baik Bu, cuman mati juga. Itu biasa Mak. Sedang Jenderal itu juga mati. Jadi saudara tewas. Tidak Bu, ayah mah gugur. Ya, lewat pidato-pidato selalu saja disebut gugur. Tapi sama saja kan Mak? Tidak Bu, ayah mah nih betul-betul gugur. Ceritanya begini, ini mah gara-gara duren. Duren Mak? Iya Bu, duren. Ayah udah lama kagak makan duren. Saking lamanya, sampai lupa rasanya. Lupa Bu. Waktu ayah patroli dekat gerobogan, ayah lihat tuh pohon duren. Kagak tahu habis dari mana yang udah ayah. Ayah langsung bilang, nah ini dia yang dicari-cari. Kagak pakai lihat kanan kiri. Ayah manjat tuh ke atas. Pas sampai di atas, ayah lihat ada kepala di balik pohon. Nongol pakai ikat kepala merah. Nah, daripada dia duluan, ayah bentak aja. Apa lu? Mau lu Febri? Dia nembak Bu. Duh. Ya jatuh ayah ke bawah. Apa Mak? Duren? Iya Bu, duren. Duren kepala hitam, namanya Somad. Ini orangnya lagi duduk di kursi. Oh maaf begini Mak. Saudara kenal dengan Kapten Anwar? Bukan kenal lagi Bu, Jawan Bapak ayah. Apa kawan-kawan sama prajurit senang padanya? Bukan senang lagi. Pokoknya nih, asal ada Kapten Anwar, semuanya beres. Coba sekarang ceritakan dengan jujur. Anak-anak bilang apa waktu Kapten Anwar dan hukuman mati? Maaf ya Pak Bahri, ini mah anak-anak ini yang bilang biar sebelum ledek, makanya ini mah anak-anak ini yang bilang katanya gara-gara rebutan pacar. Perempuan? Siapa Mak? Ada perempuan namanya Murni, anak palang merah, orangnya cakep. Ibarat mangga nih, lagi menggal-menggalnya, dimakan pagi juga enak tuh.
Pak Anwar. Ini mah anak-anak tuh bilang Pak Bahri itu kepingin rebut. Biasa deh, lelaki. Ini mah anak-anak ini katanya. Si Murni temennya yang Pak Anwar. Jadi Pak Anwar mesti dihabisin. Oh begitu. Terima kasih saudara Somad. Cukup sekian dulu ya Mulia. Udah. Saudara Bella. Saudara Somad. Iya Bu. Saya yakin saudara belum cerita seluruhnya. Apa cuma itu yang dikatakan anak-anak? Apa tidak ada yang lain? Anak-anak sih ngomongnya. Yang ada hubungannya Mat dengan hukuman mati Kapten Anwar. Ada juga. Iya. Ada yang bilang Pak Anwar nih takut bertempur. Maaf ya Pak Anwar. Ini mah anak-anak ini yang bilang. Jadi Pak Anwar mesti dihabisin. Oh, seperti itu. Baiklah, terima kasih saudara Somad. Udah, Bu. Lah udah. Saudara saksi, Iya Pak. saudara dipersilakan untuk pindah tempat. Biarin di sini aja deh Pak. Siap. Siap. Siap, laksanakan. Bapak Hakim, saya minta istri terdakwa Murni dihadapkan. Murni, saya. Nyonya Murni, silakan duduk. Nyonya, ada beberapa hal yang ingin didengar oleh majelis hakim. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi Nyonya, orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang. Kemudian, Kapten Anwar jatuhi hukuman mati oleh pengadilan medan perang yang diketuai Mayor Bahri. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nyonya. Harap Nyonya jawab dengan jujur dan ajukan kepada majelis hakim. Sudah berapa lama Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 20 tahun. Oh, kalau begitu, berdasarkan pengetahuan dan keyakinan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhi hukuman atas sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya agar dapat mengawini Nyonya? Harap Nyonya jawab dengan sejujurnya dan cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya adalah seorang pejuang, seorang yang menghargai persahabatan, dan seorang prajurit yang setia. Dia bukan pembunuh. Harap ajukan jawaban Nyonya kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin menikahi saya. Baiklah Nyonya, terima kasih. Untuk sementara cukup sekian dulu yang mulia. Saudara jaksa, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata seperti itu hanya karena ingin memamerkan kesetiaan pada suami? Kesetiaan yang sebetulnya tidak menjadi sifat Nyonya. Yang mulia, saya keberatan terhadap tuduhan saudara jaksa. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara Bella terlalu terburu nafsu. Saya belum lagi selesai bicara. Saya tidak mengadili. Saya hanya membuat satu kesimpulan, dan saya punya alasan untuk itu. Teruskan saudara jaksa. Nyonya, setelah saudara Anwar meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni, dari keterangan yang saya peroleh, Nyonya ini sangat cinta padanya. Apa betul? Nyonya ini sangat cinta padanya.
hingga lamaran saudara Bakti yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar. Nyonya tahu, sebetulnya tidak akan aneh kedengarannya jika Nyonya dan saudara Anwar berjanji untuk sehidup semati. Itu biasa. Memang demikianlah anak muda yang sedang bercinta. Tapi kemudian Anwar meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bakti? 2 bulan. Keras sedikit Nyonya. 2 bulan. 2 bulan? Oh. Hebat sekali cintanya pada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah tidur dengan laki-laki lain. Dengan saingannya. Perempuan apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobrol cinta yang berpindah dari laki yang satu ke laki yang lain. Penjual mulut manis, pembohong, atau pendusta. Yang mulia, saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan jaksa. Ini bukan kesimpulan dari saya. Kalau saya boleh bertanya pada saudara pembela terhormat, kesimpulan apa yang akan diambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan yang murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara. Di sini, Vika, kamu kosong. subjektif. Sabar. Maaf yang mulia. Saudara jaksa, teruskan. Sementara sekian dulu ya, mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah pas Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum tentu akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu yang begitu singkat dengan laki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya sempat memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang untuk melawan keinginan itu, dan saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan tetap melanjutkan hidup. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan, sendiri, memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya melindungi orang yang telah tiada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Lalu saya membulatkan hati. Mungkin saya dapat belajar untuk mencintai dia, karena dia adalah lelaki yang baik dan setia. Dia juga selalu mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukan Anwar. Mula-mula saya mengira saya telah mencintai 2 lelaki sekaligus. Tapi ternyata saya hanya mencintai seorang, Bahri. Lalu, di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Baiklah, terima kasih Nyonya. Saudara jaksa, masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Nyonya murni. Apakah saudara Bahri membahagiakan? Dia berusaha sebaik-baiknya untuk membahagiakan saya. Dan ya, saya memang bahagia. Nyonya berdusta. Saya tidak berdusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang bisa dijadikan sebagai kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya.
dia? Apa boleh saya mengatakan sesuatu pada istri saya? Ya, silakan. Murni, tolong katakan yang sebenarnya. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Dia berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami berdua harus mati. Atau dia, atau saya. Yang Mulia, sekarang persoalannya sudah jelas. Apa yang menjadinya tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah terungkap. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saya bagian. Terima kasih, saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Yang Mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira itu tidak perlu lagi. Yang Mulia, apapun yang akan menjadi keputusan majelis, satu hal yang harus pasti. Keputusan tersebut harus berlandaskan kebenaran. Dan kebenaran tidak selalu tampil dalam bentuk bersahaja, dalam warna hitam putih. Ia memiliki wajah yang banyak dan segi-segi yang tak terhitung. Saya hanya membantu Yang Mulia untuk menegakkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menerima penolakan Nyonya Murni atas lamarannya. Surat ini kemudian dikirimkan oleh bantuan seorang prajurit. Namun prajurit tersebut terbunuh dan surat ini tidak pernah sampai ke tangan Nyonya Murni. Saya memiliki salinan sah dari surat itu. Saya memohon kepada Yang Mulia untuk sudi membacanya. Ya, saya akan membacanya. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara jaksa masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi. Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang ingin saudara sampaikan pada majelis hakim? Ada sedikit, Yang Mulia. Sebuah perbuatan dilakukan oleh niat pelaku. Dari pemeriksaan yang dilakukan cukup jelas. Lihat apa yang tersebutnya dilakukan tertuduh atas dari saksi. Biarpun tertuduh Bahri mengatakan bahwa semuanya ia lakukan demi Tuhan, demi negara dan bangsa. Semuanya itu tidak lebih dari permainan kata-kata yang dimainkan tertuduh. Di balik kata-kata yang begitu mulus, jelas dan bayang lihat, yaitu untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukanlah seorang yang melakukan tugas. Saya mohon supaya pengadilan ini menyatakan bahwa tertuduh sebagai pembunuh sahabatnya sendiri. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilakan untuk membacakan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim ini. Majelis hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga, menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak pada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai dengan pelakunya. Inilah yang membedakan seorang panglima perang dengan seorang pembunuh. Ini penting majelis hakim yang mulia, karena ini menyangkut sama sejarah manusia. Perbedaan-perbedaan ini memungkinkan kita untuk membedakan perjuangan yang benar dan yang salah. Tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Panglima-panglima perang besar muncul dari zaman ke zaman, dan para ahli sejarah telah berusaha untuk memahami orang-orang besar itu. Apakah ada di balik tindakan besar sekaligus kejam dari panglima perang seperti Hannibal, Iskandar Zulkarnain, Timurlen, Napoleon? Dalam dunia kita ini, setiap manusia berbuat harus menghadapi dua macam pengadilan. Pengadilan semasa dia hidup dan pengadilan sejarah. Memang majelis hakim yang mulia menulis sejarah seorang sama artinya dengan adil orang itu kembali. Apakah ia penguasa yang adil ataukah ia penguasa yang zalim?
Tapi sampai kini, adakah ahli sejarah yang dapat membuktikan kebenaran di balik orang yang diselidiki? Apakah sampai kini kita dapat mengetahui apa yang bergolak dalam hati Hannibal di malam sebelumnya memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang yang mengakibatkan kematian ribu-ribu orang? Apa kita bisa tahu pasti apa yang berkecamuk dari hati Napoleon waktu ia berjalan pulang balik di markasnya sebelum memerintahkan tentara yang menyerang musuh? Para ahli sejarah pun mengakui majelis hakim yang mulia. Mereka akhirnya berkata bahwa objektivitas penulisan sejarah adalah subjektivitas dari semangat zaman. Dengan kata-kata ini diakuilah keterbatasan kita dalam melakukan penilaian. Satu-satunya majelis hakim yang mulia yang dapat menghakimi adalah pelaku perbuatan itu sendiri. Jadi saudara Saiful Bahri harus menghakimi perbuatan Saiful Bahri. Namun itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa. Kecuali saudara Saiful Bahri yang kini dihadapkan sebagai tertuduh ialah seorang yang jujur. Tidak menutupi kebenaran apapun resikonya. Rendah hati, percaya kepada Tuhan dan seseorang yang mengemban tanggung jawab penuh atas semua perbuatannya. Oleh karena itu pada tempatnya, jika keputusan pengadilan dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, hak untuk menjadi hakim bagi dirinya sendiri adalah hak manusia dan merupakan martabat yang telah dianugerahkan Tuhan padanya. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang kami undurkan beberapa saat. Apa orang lain tidak bisa membantu saya? Hanya sampai batas tertentu, tapi akhir-akhirnya hakim tertinggi adalah hati nuraninya sendiri. Kalau begitu, saya tetap sendiri. Ya, memang keputusan itu harus Anda buat sendiri pada saat sekarang ini. Manusia, saudara Bahri, adalah ciptaan Tuhan yang terbesar. Setiap yang besar selalu mengandung tragedi dalam dirinya. Jika majelis hakim membenarkan permohonan saya, maka hak manusia itu pun diakuilah. Hanya itu yang dapat menyelamatkan manusia seantero. Sidang akan dimulai kembali. Mari kita dengarkan mereka. Tentang hati. Dengan ini, sidang perkara Mayor Purnawirawan Saiful Bahri dibuka kembali. Saya minta terdakwa untuk berdiri. Majelis hakim telah bermusyawarah serta mempertimbangkan segala hal yang diungkapkan dalam pengadilan dan memutuskan untuk meluluskan permohonan pembela. Saudara Bahri, saya minta saudara untuk duduk di kursi hakim. Sidang untuk mengadili perkara bebas Mayor Saiful Bahri dengan ini dibuka. Setelah mendengarkan semua keterangan baik dari tertuduh maupun dari saksi-saksi, maka majelis hakim telah mengambil keputusan untuk menyerahkan pengambilan keputusan kepada saya sebagai pelaku dari peristiwa yang diadili. Dengan ini lengkaplah perjalanan saya. Kini saya kembali pada permulaan tatkala saya dilahirkan sendiri dan kini bertanggung jawab juga sendiri. Saudara Bahri, saudara sudah sampai ke batas perjalanan saudara. Pamitlah pada dunia segala kegagalan dan keberhasilan saudara sebentar lagi tidak lagi menjadi urusan saudara, tapi menjadi urusan manusia yang saudara tinggalkan. Perjuangan saudara akan menjadi sejarah. Manusia akan menilai saudara menurut kehendaknya.
menurut tinggi rendah budi manusia itu sendiri. Ikhlaskanlah segalanya. Yang bisa saudara bawa hanyalah amal ibadah saudara. Ajukanlah perkara saudara pada hakim tertinggi yang maha mengetahui. Hanya dia yang bisa menjawab pertanyaan dan memberikan keadilan dari semua keadilan. Pintu taubat masih terbuka. Tuhan telah menjanjikan, mintalah padaku dan aku akan memberikan. Mintalah padaku dan aku akan memberikan. Berapa lama lagi? Lebih kurang setengah menit lagi. Istrinya akan sedih sekali. Moga-moga ia terhibur. Ia akan lahir kembali dalam diri anaknya yang diinginkan istrinya. Mari kita dampingi anak manusia yang akan pulang ini. Demikianlah penunjukan dari Wakaba dan inilah para pemain. Ruwaida Hairunisa, Karyanda Nanda Putri, Bima Hairunisa, Elsa Ratna Wulandari, Liza Zarani, dan Sabitriani sebagai penari. Siti Purmaina dan Hayati Badrunisa sebagai jurusita. Andi Ariana, Zainal Alaini sebagai juru foto. Salwa Sazabila sebagai dokter Rahmi. Sofian Nurita sebagai asisten dokter. Siti Nurhayati sebagai Rahma. Muhammad Arif Rani sebagai Ahmad. London Andi Wibowo sebagai Majid. Supiana Rahmawati sebagai istri Majid. Anaya Najwa Nabila dan Putri Sekia Zara sebagai Panitara. Madum Ibrahim sebagai Salma. Diana Rahma Wulandari, Sakila Darwatun Nisa, Zawa Nur Fitria, Erika Dwi Febrianti, dan Nabila sebagai pembela. Sini Jani, Naila Salibari, Dwi Puji Anggraini, Najma Sabila Mulki, Paulina Nurhairun Nisa sebagai jaksa. Gina Indah Jayani dan Elvina Rani Garwita sebagai hakim advokat. Dwi Yoga Romansyah sebagai hakim ketua. Aulia Azara dan Sabrina Farisa sebagai citra satu. Siti Sarwa dan Asifa Asrana sebagai citra dua. Haji Zulfian Akbar sebagai Anwar. Dina Wulandari sebagai Murni. Dan Glacia Ahmad Febriansyah
Tim kreatif, pengarah artistik, Rian, Aji, Erika, Mardo, Arif, Rangga, Yoga, Sao, pengarah Rian, Alwa, Zara, Asifa, Lina, Isra, Tanaya, Nabila, Sabrina, pengarah Masuk, Putri, Gita, Maulina, Rejna, Mila, Sofi, Sawa, Benya Konsumsi, Liana, Lukaina, dan Rukaida, tim dokumentasi dan desain, Asifa, Elvida, Elva, Sofia, Munsiti, dan Riri. State Manager Mahkamah Riki Yoga Novanca, Sekretaris Nanti Aryana, Bendahara Syakila Dawanisa dan Tiana Lama Bulandari, State Manager Haikal Julianto, Sekretaris Nadia dan Naira, Bendahara Aurel dan Pica, Wakil Pimpinan Produksi ini dan Pimpinan Produksi Hayati Badrun Nisa. Asisten sutradara Sabrina Vanessa dan inilah dia sutradara wakala Aji Zulfian Akbar. Kita sambut bersama pembimbing wakala Bagi Sanjaya. Baik, itu tadi sungguh